cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya. Shalom anak-anak, selamat datang di Sekolah Minggu Online Gereja Kristus Ketapang. Apa kabar? Miss berharap anak-anak semua dan semua keluarga sehat dan selalu bersukacita. Nah, mungkin di antara kalian sudah mengenal Miss, tapi ada juga yang belum mengenal. Pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Kenalkan, saya Miss Yudeni. Saya Miss Mia. Kami adalah guru SD Kristen Ketapang Cibubur. Miss Yo mengajak kita semua persiapkan Alkitab dan hati untuk kebaktian ya. Mari ambil waktu saat teduh. Kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyambut teman-teman kita yang sudah datang dalam kebaktian sekolah minggu ini. Mari bersama-sama kita katakan halo, hello, hola. Kita akan bersama-sama berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan dalam ibadah ini, supaya Tuhan saja yang pimpin kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang bersama-sama di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua, sehingga kami saat ini boleh datang bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Pimpinlah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk dapat memuji Tuhan. Benar, Misio. Jadi seharusnya kita selalu memuji Tuhan karena kebaikannya dalam hidup kita. Ayo semua bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan gerakan ya, lagu I Will Sing for Jesus.
Dengan tetap berdiri, kita mau menyanyi pujian "Hati-hati gunakan tanganmu". Lagu ini mengingatkan kita, jika kita berkata I will sing for Jesus, berarti seluruh tubuh kita harus dipakai untuk memuji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu "Hati-hati gunakan tanganmu". Teman-teman kita dari SD Ketapang Cibubur juga mau memuji Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian yang berjudul "Ku Mau Mendengarkan Firman Tuhan". Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama Cici Lisa dari Gereja Kristus Ketapang, Pos VTI. Hari ini kita mau sama-sama belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus dengan tema menggunakan manusia baru. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita minta pimpinan Tuhan untuk pembacaan firman hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus pimpin waktu kami ke depan, bantu hamba-Mu untuk menggunakan kata-kata yang baik dan mudah dimengerti bagi adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Efesus 1 ayat 1 sampai 14 dan pasal 4 ayat 20 sampai ke 32. Tapi kita akan baca yang Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Yuk kita buka sama-sama. Kita ambil Alkitab kita buka Efesus 4. Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Kita buka sama-sama ya. Sudah ketemu semuanya? Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Cici akan bacakan ya. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan. Nah, bacaan kita tadi terambil dari surat Paulus kepada orang Kristen di Efesus. Paulus menuliskan surat ini dari Roma ketika ia dalam penjara. Paulus sudah menghabiskan 3 tahun waktu lamanya di Efesus. Ada yang tahu Efesus itu kota apa? Kota seperti apa? Ada yang tahu? Efesus adalah sebuah kota Yunani di Asia Kecil. Rasul Paulus menggunakan kota ini sebagai pusat pekerjaan Paulus dalam memberitakan Injil. Kota ini sangat penting dalam penyebaran Injil loh. Mengapa? Karena Efesus adalah kota besar dan penting dalam kekaisaran Romawi. Nah, seperti map ini. Di sini kita bisa lihat bahwa Efesus dikelilingi oleh negara lain.
Jadi, rute perdagangan yang ramai berpusat di Efesus, dan kapal-kapal dari setiap negara berlabuh di sana. Lalu ada pusat budaya juga, penyembahan berhala di kuil Artemis, Dewi Yunani yang disembah oleh orang yang tidak kenal Tuhan Yesus di sana. Nah, karena kotanya sangat ramai, ada banyak orang mendengarkan Paulus berkhotbah dan menjadi percaya. Kemudian, mereka membawa kabar Injil tentang anugerah dan keselamatan Kristus itu kepada keluarga mereka. Jadi, penyebaran Injil itu sangat penting di sana. Dalam suratnya, Paulus menekankan jemaat di Efesus bahwa di dalam Kristus, Allah telah menentukan umatnya, bahkan sebelum penciptaan dimulai. Allah memilih kita dan mengirimkan anaknya, Yesus, untuk menebus kita, mengampuni dan mengadopsi kita sebagai anaknya, hingga Yesus mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya bagi kita. Paulus ingin jemaat Efesus sadar akan anugerah yang dimiliki mereka, atas keselamatan yang sudah mereka peroleh karena Yesus, dan ingin mereka sadar juga atas sebuah komunitas baru yang mereka miliki, yaitu komunitas di mana mereka memiliki teman-teman, keluarga, atau semuanya sama-sama percaya Tuhan Yesus. Sebagai orang-orang yang sudah mengenal dan percaya Tuhan Yesus, mereka harus meninggalkan kehidupan mereka yang lama, dan yang tadinya menyembah berhala menjadi hidup kudus karena anugerah Kristus. Jemaat Efesus harus tetap kudus di saat lingkungan mereka nggak kudus, di saat banyak budaya penyembahan berhala, di saat banyak orang tidak percaya bahkan keluarga mereka harus dikucilkan oleh lingkungan mereka, ditolak, tidak ditemani oleh teman-teman mereka. Tetapi Paulus menekankan bahwa jemaat Efesus harus meninggalkan manusia yang lama dan mendapatkan manusia yang baru, menggunakan manusia yang baru. Ibaratnya seperti ketika kita yang tadinya menggunakan baju yang kotor, sobek, pokoknya bolong-bolong, jelek, bau. Tetapi ketika kita sudah mengenal Tuhan Yesus, baju kotor itu akan berubah menjadi wangi, bersih, dan putih. Kehidupan yang kudus yang telah diampuni Yesus. Untuk hidup kudus sangatlah sulit, tidak hanya bagi jemaat Efesus, tetapi juga bagi kita di zaman sekarang ini. Menurut Cici ya, di mana teknologi yang udah semakin canggih dan praktis ini, bikin kita jadi susah mengatur waktu dengan baik dan bikin kita jadi malas. Kayak kita main handphone, lebih milih main handphone daripada ngobrol sama orang tua. Kita bisa main handphone berjam-jam sampai lupa waktu, kita nggak kerjain PR, kita nggak belajar. Terus kita juga bela-belain main handphone ketika kita ngantuk. Lebih milih main handphone, lebih milih main, buka sosial media daripada tidur. Terus kadang kita juga suka lupa berdoa, kita nggak baca firman Tuhan. Kalaupun kita baca atau mendengarkan firman Tuhan, sejam aja tuh rasanya lama, ngeluh gitu kan, kenapa lama, ngeluh, aduh ngantuk gitu. Tapi kalau main handphone dibela-belain, kita jadi malas juga melakukan aktivitas yang lain. Kita lebih milih masuk kamar, main handphone, main game, atau main komputer, atau main yang lain. Apalagi di masa pandemi yang sekarang ini, di mana ibadah online, kita mikir, oh nggak ada yang tahu kita ngapain di rumah. Ketika ibadah, nggak ada yang tahu kita lagi ngapain, nggak ada yang memperhatikan nih orang lain. Bahkan kita mikir, kalau mama kita nggak tahu. Tapi ingat, Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus lihat, tahu semua apa yang kita lakukan. Tidak hanya waktu ibadah, tetapi juga di setiap kehidupan dan kegiatan kita. Baik di kamar, di ruang tamu, keluar rumah pun Tuhan Yesus tahu. Ketika kita bohong, ketika kita marah yang berbuat dosa, teriak-teriak, banting-banting barang, maksa kehendak kita sendiri. Ketika kita ngomong kasar sama orang tua, sama teman-teman, sama semua orang, itu juga berbuat dosa. Berantem sama saudara, berantem sama orang-orang, sama teman di sekolah, itu juga berbuat dosa dan Tuhan Yesus tahu. Jadi itu semua harus kita tinggalkan. Segala kebiasaan kita yang buruk, kehidupan kita yang lama, kita harus tinggalkan. Dan kita menggunakan manusia kita yang baru, yang Tuhan Yesus sudah berikan di atas kematiannya di kayu salib. Inilah yang Paulus sebut sebagai kehidupan di dalam Kristus, di mana kehidupannya mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita, mulai dari cara kita berpikir, bertindak, dan bersikap.
Kita harus sadar bahwa kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita sudah diampuni sama Tuhan Yesus, ditebus dari dosa-dosa kita. Kita harus menanggalkan kehidupan kita yang lama dan mengenakan kehidupan kita yang baru. Dan hidup sebagai anak-anak Tuhan di dalam komunitas baru, yaitu gereja. Gereja bukan hanya orang-orang yang beribadah di sebuah gedung, tetapi gereja adalah kita. Orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita adalah bagian dari komunitas yang besar. Kita bisa saling mengingatkan dan menguatkan. Paulus juga mengatakan kepada orang percaya bahwa mereka harus hidup sebagaimana orang Kristen hidup. Itu berarti kita harus merefleksikan Kristus dan mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Nah, kalau Cici tunjukkan gambar ini, apakah kalian tahu pekerjaannya? Coba tebak. Pasti kalian tahu kan? Ya, betul, ini adalah polisi. Coba, sekarang kalau kita ganti sama yang ini. Apakah adik-adik tahu? Pasti tahu dong. Ya, ini adalah dokter. Dari mana adik-adik tahu? Pasti dari seragamnya. Ya, dari seragamnya, betul. Jadi, kita bisa tahu apa pekerjaan orang dari seragamnya. Misalnya juga, polisi sama tentara, seragamnya juga beda. Dokter sama suster, seragamnya juga berbeda. Kita bisa tahu dari seragamnya. Tetapi, kalau Cici tunjukkan gambar yang ini, apakah adik-adik tahu? Ayo, tahu tidak? Bingung ya? Bukan, mereka bukan anak sekolah. Mereka bukan SMP atau SMK. Mereka adalah anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Mereka adalah orang Kristen. Lalu, apakah kita harus menggunakan seragam juga yang bertuliskan anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Kristus? Sehingga orang akan tahu bahwa kita adalah orang Kristen. Tentu tidak. Alkitab tidak mengatakan kita harus menggunakan seragam yang bertuliskan kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Alkitab mengajarkan bahwa cara kita berpikir, berbicara, dan berperilaku harus menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen. Jadi, walaupun kita tidak memakai seragam atau bertulisan kita anak-anak Tuhan Yesus atau kita orang Kristen, orang bisa melihat bahwa kita ini orang Kristen, orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus dari cara hidup kita. Nah, kayaknya untuk hidup kudus sangatlah sulit ya. Tapi jangan takut. Paulus menutup suratnya kepada jemaat di Efesus dengan memberitahukan bahwa kita tidak berperang sendirian. Allah sudah menyediakan senjata-senjata rohani untuk kita bisa hidup di dalam Kristus. Apa saja senjata rohaninya? Yuk kita baca di Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Kita buka kitab lagi ya. Kita buka di Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Sudah ketemu? Cici akan bacakan ya. Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah topeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan. Ya, itu dia. Jadi Tuhan Yesus sudah kasih tahu dan sediakan buat kita segala senjata yang bisa kita gunakan dalam memerangi si jahat, yaitu iblis. Nah, sekarang Cici mau tanya nih, adakah di antara kalian sudah menggunakan salah satu dari senjata rohani hari ini? Ada yang sudah menggunakannya? Mungkin berdoa di pagi hari? Ya, itu juga salah satu senjata yang sudah Tuhan Yesus sediakan. Jadi, jangan lengah terhadap iblis. Berdirilah tegap, kuatkan iman, dan mari kita menanggalkan manusia kita yang lama dan menggunakan manusia kita yang baru. Dan menunjukkan
kehidupan kita sebagai orang percaya sudah mengenal Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, Bapa di surga yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan untuk pembacaan firman hari ini yang sudah mengingatkan kita bahwa kita untuk hidup kudus, harus hidup kudus dan menggunakan segala senjata yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Kuatkan iman kita, ya Tuhan Yesus juga berkati kehidupan kita hari lepas hari. Tolong kami ya Tuhan, yang dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur, amin. Anak-anak, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu letakkan di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong pada mama dan papa, atau dikumpulkan di amplop seperti minggu yang lalu. Setelah kita bisa ke gereja, berikan amplopnya kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami boleh memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan di bumi ini. Tuhan, berkati setiap anak-anak yang sudah menyampaikan persembahannya. Berkati setiap orang tua yang menjadi saluran berkat. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami.
Terus Tuhan, Engkau bekerja atas bangsa kami, atas pemimpin kami, agar bangsa kami ini boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Berkati juga Tuhan anak-anak dan orang tua yang ada di gereja ini, biarlah pertumbuhan imannya Tuhan boleh terus berkati, agar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi saluran berkat buat orang tua dan teman-teman mereka. Tuhan, kami serahkan Tuhan gereja ini hanya kepadamu, biarlah pertumbuhannya semakin hari semakin besar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.